Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin para penonton, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran. Mudah-mudahan hadirin dalam keadaan sehat selalu. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seperti biasanya, ini ucapan terima kasih seperti tercantum di sini. Ini materinya adalah pernikahan, disusun oleh Dadang Syamsul Bahari, SIK SPD, tingkat 12 semester genap tahun pelajaran 2022-2023 SMK Negeri Cibogo Subang. Ruang lingkup materi seperti ini yang tercantum, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar hukum pernikahan. Ya, jadi saat ini kita akan belajar tentang hukum pernikahan. Nah, ini banyak, ada 16 materi. Nah, setelah pembelajaran diharapkan siswa mempunyai karakter kerjasama religius, tanggung jawab, jujur, disiplin, dan peduli, dan memahami kewajiban dan suami istri. Nah, kita mulai materi yang ketiga di video kedua ini adalah tentang hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan itu yang pertama adalah wajib. Bagaimana yang wajib itu? Yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan nikah. Nah, sekali lagi, jadi di sini adalah hukum pernikahan adalah wajib bagi siapa? Intinya bagi seseorang yang takut akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Ya, dalam hal ini adalah perbuatan zina, maka bagi dia harus cepat menikah, karena hukumnya wajib untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tuh. Yang berikutnya adalah sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Sekiranya tidak menikah, dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik poinnya di sini, hukum nikah yang itu adalah sunnah adalah bagi seseorang, ya, dia sudah mampu tetapi dia masih bisa menjaga dirinya. Jadi intinya, kata kuncinya, orang tersebut masih mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat atau dari perbuatan zina, maka bagi dia nikah hukumnya menjadi sunnah. Yang berikutnya, hukum nikah adalah jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Jadi pada dasarnya hukum nikah itu adalah jaiz atau mubah, artinya diperbolehkan. Kondisi seperti apa? Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali.
maaf nih, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasidah atau berakal. Tuh. Juga mubah bagi yang mampu menikah, nah, dengan tujuan yang sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Nah, ini jadi mubah. Jadi kita ulang lagi, hukum mubah itu adalah bagi mereka yang tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Seperti apa? Seperti yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi. Jadi wanita itu rela dinikahi, padahal laki-laki itu sudah lanjut usia, tidak mampu menafkahi, secara fisik, secara jasmani dan secara rohani atau batinnya, dengan syarat wanita tersebut adalah rela dan dia juga punya akal, maka hukum nikahnya bagi dia itu adalah mubah. Yang berikutnya, mubah bagi orang yang mampu menikah tetapi dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau ya biologisnya, atau hanya sekedar bersenang-senang tanpa ada niat ingin punya keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Bagi dia adalah hukumnya adalah mubah. Nah, hukum nikah yang keempat adalah makruh. Bagi siapa? Yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dari seseorang ada keinginan menikah, tetapi dia belum bekerja, ya. Nah, biasanya ini dikondisikan dengan ekonomi keluarga yang biasa-biasa atau ya bukan anak sultan lah, sehingga dia tidak belum bekerja dan dampaknya dia tidak akan mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Nah, bagi dia adalah makruh. Atau makruh juga bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Nah, jadi kepada laki-laki yang ada perasaan khawatir bisa menyakiti atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan dia akan berbuat buruk dalam pergaulan dengan istrinya, ya, atau juga dia tidak berminat terhadap wanita tersebut, nah, kemudian juga tidak mengharap keturunannya, maka bagi dia adalah hukum nikahnya adalah makruh. Hukum yang keempat, yang berikutnya adalah haram. Untuk siapa haram itu? Orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk. Seperti apa? Niat ingin menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Ini jadi hati-hati kalau laki-laki menikahi perempuan atau sebaliknya perempuan menikahi laki-laki, ada tujuan yang tidak baik, niatnya yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya, maka bagi dia adalah hukumnya adalah haram. Atau bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan biologis maupun berkaitan dengan kewajiban yang lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Itu adalah haram. Jadi hukum nikah yang pertama itu wajib
yang kedua sunat, yang ketiga zaid, yang keempat makruh, yang kelima adalah haram. Demikianlah pembelajaran pada hari ini tentang hukum pernikahan. Sebagai penutup, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian video pembelajaran ini jauh dari kesempurnaan, baik dari isi maupun kreativitas videonya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.